wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ihtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ahu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Ar-rabi'u an Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa. Rawahu Muslim. Hadis yang keempat di dalam bab takwa dari Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang bersumpah terhadap suatu sumpah, kemudian dia melihat bahwa selain sumpahnya itu ada yang lebih takwa kepada Allah, maka hendaklah dia memilih untuk melakukan yang lebih takwa dan meninggalkan apa yang telah disumpahkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sumpah itu adalah maksud dan tujuannya untuk memperkuat dan mempertegas apa yang disampaikan oleh seseorang, baik karena ada satu keinginan untuk melakukan sesuatu ataupun untuk meninggalkan sesuatu. Juga orang bersumpah ingin memperkuat suatu berita yang disampaikannya kepada orang lain, baik berita itu berita yang sudah terjadi di masa lalu ataupun berita yang sedang terjadi ataupun yang akan datang. Pada intinya orang bersumpah itu adalah untuk memperkuat dan memberikan keyakinan kepada orang lain tentang apa yang ingin disampaikannya. Dan bersumpah itu haruslah menggunakan nama Allah. Nama Allah. Seperti wallahi, demi Allah, begini. Sumpah ini ada 5 macam. Ada sumpah yang wajib, ada sumpah yang haram, ada sumpah yang sunnah, ada sumpah yang makruh, dan ada sumpah yang mubah. Jadi sesuai dengan pembagian hukum. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Bersumpah yang wajib, misalnya saja kita bersumpah kepada seseorang, mengatakan sesuatu yang tujuannya untuk melindungi nyawa seseorang yang tidak bersalah.
orang itu tidak bersalah, dia bersembunyi di rumah kita, umpamanya dicari orang jahat yang ingin menghabisinya. Untuk melindunginya dan meyakinkan kepada penjahat itu kalau apa yang dicari itu tidak ada di rumah kita, walaupun sebenarnya ada di rumah kita. Kita bersumpah, tapi tujuannya adalah untuk melindungi nyawa. Itu sumpah wajib, karena kewajiban bagi setiap muslim adalah memberikan perlindungan, keamanan dari kejahatan seseorang apabila memang dia tidak melakukan satu kesalahan. Nah, jamaah Allah, itu contoh bahwa ada sumpah yang memang wajib dilakukan. Dan intinya sumpah itu diantaranya adalah untuk meyakinkan orang supaya percaya terhadap apa yang kita sampaikan. Memang tidak dianjurkan sebenarnya bersumpah itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahfazu aimanakum. Ya, salah satu maknanya adalah peliharalah diri kalian untuk tidak bersumpah. Kenapa kita membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kepentingan kita? Nah, itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Karena itu ada risiko dalam bersumpah itu. Nanti kalau orang melanggar sumpahnya, maka dia akan dikenakan kafarat dalam melanggar sumpah itu. Tapi banyak orang yang tidak mengetahui tentang sumpah itu berakibat ada risiko yang harus ditanggungnya, yaitu membayar kafarat. Nah, kita lanjutkan dulu. Yang kedua adalah yang haram. Ya, bersumpah misalnya untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang mana itu bisa berdosa, jelas-jelas berdosa. Umpamanya bersumpah kada akan sholat zuhur hari ini, umpamanya begitu kan. Ini meninggalkan sesuatu kewajiban. Maka ini jelas sumpah yang haram. Ya, haram bersumpah dengan cara itu. Kemudian yang sunnah, banyak sekali sunnah itu. Bahkan sunnah itu jauh lebih banyak daripada perkara yang wajib. Umpamanya saja mailangi keluarga itu perkara sunnah. Mailangi keluarga karena memiliki nilai silaturahim. Jadi kalau ada orang bersumpah, saya hari ini demi Allah hari ini saya akan mengunjungi keluarga misalnya gitu. Nah, itu apa itu? Itu adalah suatu sumpah yang disunahkan karena ya, apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang memang disunahkan untuk kita kerjakan. Nah, dalam hal ini sumpahnya itu adalah sumpah yang dianjurkan atau yang disunahkan. Nah, walaupun sebenarnya sumpah itu seyogianya dijauhi. Jadi kalau kita ingin melakukan perkara sunnah, ya harus pakai sumpah-sumpah gitu lah. Jadi pokoknya kan hari ini saya rencana ingin mengunjungi keluarga. Harusnya wallahi demi Allah, ya. Sebab kalau kita sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, ternyata kita tidak melaksanakannya, ternyata kita kada tulak mengunjungi keluarga, umpamanya kan. Nah, itu kita harus membayar kafarat. Kafarat sumpah. Nah, jadi kafarat sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin, ya. 10 orang miskin, 1 orang miskin itu 1 mud, ya. Kemudian kalau tidak bisa juga dengan memberi pakaian 10 orang miskin itu. Beri baju lah, pakaian. Atau kalau tidak maka dengan memerdekakan budak. Nah, tentu tidak ada di zaman kita sekarang budak. Kalau tidak ditemukan cara-cara yang disebut tadi itu, bisa dengan berpuasa untuk menebus sumpahnya itu. Berpuasa 3 hari. Itu ketentuan dalam Al-Quran Al-Karim kepada orang yang melanggar sumpahnya. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah mu'minah
Amal lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Nah, itu jamaah sekolah yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa sumpah itu ada risikonya. Kalau kita tidak menjalankan sumpah, kita membatalkan sumpah kita, itu kita berkewajiban untuk membayar kafarat atau menebus kesalahan kita. Karena tidak gampang orang menggunakan nama Allah itu untuk sebuah kepentingan dirinya. Nah, dalam hadis ini juga dijelaskan ya, kalau ada pilihan yang lebih baik daripada sumpahnya itu supaya memilih yang lebih baik dan dia membatalkan sumpah. Nah, membatalkan sumpah tadi itu harus bayar kafarat. Karena kita berbicara tentang ketakwaan, maka di sini disampaikan. Kita selesaikan yang tadi, jadi ada yang sunnah, ada yang makruh juga. Makruh itu ya seiring dengan apa yang kita sampaikan dalam sumpah itu, bila itu adalah sesuatu yang makruh untuk dikerjakan, tapi kita bersumpah ingin mengerjakannya. Atau sesuatu yang sunnah, tapi kita bersumpah meninggalkan yang sunnah. Nah, itu juga adalah makruh. Ya. Mengerjakan atau meninggalkan. Mengerjakan yang makruh disumpah, bersumpah mengerjakan yang makruh, maka itu adalah sumpah makruh. Kebalikannya, meninggalkan yang sunnah, bukan mengerjakan, meninggalkan yang sunnah, maka itu adalah perkara sumpah yang makruh juga. Kemudian yang mubah, mubah itu kayak makan, guring, apa segala macam. Misalnya bersumpah demi Allah hari ini kada beguringan, umpamanya kan. Seharian biasanya guring pang siang ya. Bersumpah demi Allah hari ini kada guring. Nah, perkara guring itu perkara mubah. Silakan guring, silakan kada guring, itu terserah saja selama tidak membahayakan. Kalau sudah membahayakan sudah berubah masalah hukumnya. Jamaah semoga itu contoh-contoh bahwa sumpah itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Nah, apabila itu dilanggar sumpahnya, baik sumpah melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu, maka dia berkewajiban untuk membayar kafarat. Adapun di sini petunjuk yang Nabi berikan adalah barang siapa bersumpah kepada sesuatu, kemudian dia melihat bahwa ada sesuatu lain yang lebih takwa dibandingkan apa yang sudah disampaikannya dalam sumpah itu, maka hendaknya dia tinggalkan sumpahnya itu dan dia beralih kepada yang lebih takwa. Misalnya dari yang makruh berpindah kepada yang sunnah. Jelas kita melakukan yang sunnah itu lebih takwa daripada melakukan yang makruh. Atau dari yang mubah berpindah kepada yang sunnah. Nah, maka jelas melakukan yang sunnah dibandingkan melakukan yang mubah itu lebih takwa. Nah, sudah pasti kalau yang haram ditinggalkan untuk melakukan sesuatu yang wajib, itu malah wajib hukumnya. Dibatalkan sumpahnya. Namun tetap membayar kafarat. Jadi kalau tadi sumpah kada sembahyang zuhur, kan hari ini demi Allah, hari ini aku kada sembahyang zuhur. Nah, ini sudah jelas adalah sumpah yang diharamkan. Maka dia harus wajib ya, wajib dia membatalkan sumpahnya itu. Kalau tidak bagaimana? Ya kalau tidak sudah tahu itu kita nasibnya kan orang yang meninggalkan sholat dia melakukan dosa besar. Dia terancam masuk di dalam api neraka kalau dia tidak bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengqadha salatnya. Wajib. Jadi wajib meninggalkan sumpah itu. Jadi meninggalkan sumpah itu sendiri atau membatalkan sumpah sendiri itu sesuai dengan juga hukum. Jadi ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang mubah. Nah, sekarang yang disampaikan Nabi di sini adalah kalau orang sudah terlanjur bersumpah terhadap sesuatu, ternyata pilihan lain ya selain sumpahnya itu jauh lebih
sumpahnya itu jauh lebih takwa daripada isi sumpahnya, maka sumpahnya itu hendaklah dibatalkan dan mengambil yang lebih takwa. Yang mubah umpamanya tadi kan, yang mubah bersumpah kada makan hari ini. Nah, tahu-tahunya tamu datang. Nah, kita menyuguhi tamu lah. Tentu kada nyaman tamu ini kalau kita kada layani dengan cara ikut serta minum, makan bersama tamu kita itu. Bahkan itu adalah bagian dari yang disebutkan hadis Nabi, memuliakan tamu. Man kana yu'minu bil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah pada hari akhir, maka dia mesti memuliakan tamunya. Di antara memuliakan tamu itu adalah mengajak dia untuk makan bersama kita, menyuguhinya makanan, dan kita juga menghormatinya dengan ikut serta di hadapannya makan. Kita sudah terlanjur bersumpah, sumpahnya itu adalah mubah. Sementara memuliakan tamu adalah sunnah. Ya, sunnah. Maka mana yang lebih takwa? Mengerjakan yang sunnah, ya kan? Kemudian meninggalkan yang mubah. Meninggalkan yang mubah. Dan banyak mubah-mubah yang lain, bepandir mungkin. Bepandir ini kan juga adalah perkara mubah. Tapi sekiranya ada pekerjaan lain selain bepandir itu yang lebih bermanfaat, ya kan? Maka yang lebih bermanfaat itu jelas adalah lebih sunnah, maksudnya itu dibandingkan daripada yang mubah, yang mungkin pandirannya itu kada memberikan manfaat, kada memberikan faedah apa-apa. Diam, apa namanya itu sunnah. Kalau seandainya bepandir itu tidak memberikan faedah apa-apa. Nah, kalau bersumpah bepandir, tapi pandirannya kada ada faedahnya, bersumpah kan? Sementara pilihan diam yaitu adalah sunnah, maka sesuai dengan panduan yang diberikan, tinggalkanlah apa yang kita sumpahkan itu, tetapi membayar kafarat yang semua. Kemudian kita beralih kepada yang lebih takwa, itu yang sunnah. Nah, itu beberapa contoh. Apalagi kalau perkara tadi, yang perkara yang wajib, perkara yang sunnah. Perkara wajib kalau disumpahkan, maka dia harus melaksanakan sumpahnya. Harus melaksanakan sumpahnya, karena itu kalau dia tinggalkan maka dia berdosa. Dan dia dikenakan juga kafarat. Kemudian ya Rasulullah, Nabi pernah menyebut dalam hadis itu tentang al-yaminul ghamus. Jadi sumpah dusta atau sumpah palsu. Seseorang bersumpah dengan mengatakan sesuatu tetapi isinya itu bohong. Ya, isinya adalah bohong. Apakah rencana yang ingin dia lakukan ataukah tentang suatu berita di masa lampau ataupun kabar-kabar yang akan dilakukan orang misalnya. Tapi isinya bohong, isinya hoax. Kita tahu bahwa bersumpah itu ingin meyakinkan orang supaya percaya, gitu kan? Maka oleh sebab itu banyak kita temukan ada sumpah-sumpah itu yang palsu, sumpah itu sumpah hoax lah gitu kan, sumpah bohong. Maka dalam hadis Nabi itu ada sumpah itu. Jadi Nabi itu ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, apa saja dosa-dosa besar itu? Nabi menjawab, dosa-dosa besar itu adalah diantaranya menyekutukan Allah. Satu, yang kedua adalah berbuat durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga al-yaminul ghamus, yaitu sumpah bohong. Jadi termasuk dosa besar itu. Nah, kalau orang bersumpah yang isinya adalah bohong, ya, maka pertama dia berdosa besar. Yang kedua, dia berkewajiban untuk membatalkan sumpahnya itu dengan meralat, ya, kebohongannya itu.
Itu tugas kewajiban. Yang ketiga, dia masih membayar kafarat. Ya. Karena kan sumpahnya dibatalkan, sumpahnya harus dibatalkan memang. Nah, adapun bayar kafarat itu karena apa namanya? Menggampangkan sumpah itu. Jadi sumpah itu jangan digampang-gampangkan. Sumpah itu jangan juga dijadikan sebagai sarana atau suatu alat yang apa? Yang kita anggap sepele, jangan. Karena kita membawa-bawa nama Allah. Membawa nama Allah, apalagi untuk satu kepentingan dunia, berbohong itu kan. Nah, itu melecehkan katanya. Menyelecehkan Allah Subhanahu wa taala. Memperjualbelikan nama Allah maksudnya itu kan, untuk satu kepentingan yang jelas mendatangkan murka Allah. Misalnya untuk menimbulkan fitnah atau di zaman sekarang provokasi, apa sajalah nama-namanya itu dengan menyebut nama Allah dalam sumpahnya. Nah, jadi kembali kepada hadis Nabi SAW berkaitan dengan masalah ketakwaan, maka di sini kita kalau ada melihat sesuatu yang lebih baik untuk kita lakukan, maka sebaiknya kita memilih yang lebih baik, atau istilah agamanya itu lebih afdal. Ya. Kalau ada tersedia kesempatan buat kita untuk melakukan yang lebih afdal, kenapa tidak kita gunakan kesempatan itu, malah kita memilih yang kurang afdal. Nah, dalam ketakwaan yang afdal itu yang lebih takwa daripada yang kurang afdal. Mungkin dua-duanya baik, tapi di antara dua yang baik itu ada yang terbaik. Yang terbaiklah yang mestinya kita pilih, kita prioritaskan, kita utamakan untuk kita lakukan sebelum kita melakukan yang baik. Nah, jadi Islam itu mengajarkan ada prioritas, bilanglah mana yang didahulukan, yang dikedepankan, mana yang mesti dikebelakangkan. Nah itu, coba. Jadi kita diajari untuk mengambil pilihan yang terbaik selalu, yang terbaik di antara yang baik. Sudahnya kalau antara pilihan itu yang baik lawan yang tidak baik itu sudah jelas ya. Kita tinggalkan yang tidak baik, kemudian kita mengambil yang baik. Nah, ini sekarang ada sama-sama baik, tetapi di antara yang sama-sama baik itu ada yang terbaik. Jadi begitulah Rasulullah SAW membimbing hidup kita untuk kita memilih hidup ini selalu menggunakan kesempatan-kesempatan yang terbaik, tidak dibiarkan begitu saja kesempatan itu lewat, tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu artinya juga bahwa kita diajari untuk berprestasi, gitu kan? Meraih lebih banyak lagi prestasi dalam hidup kita ini. Di antara sekian banyak prestasi itu tentu sajalah prestasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, itu tentang ketakwaan di hadis yang keempat. Kemudian di hadis yang kelima, Al-Khamisu an Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum rawahu Tirmidzi. Dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di waktu pelaksanaan haji wada, haji perpisahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu beliau berkhutbah, salah satu isi khutbah beliau adalah bertakwalah kalian kepada Allah, kerjakanlah sholat 5 waktu kalian, berpuasalah di bulan Ramadan kalian, tunaikanlah zakat harta kalian, taatilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya dengan itu kalian akan masuk surga yang telah disediakan oleh Tuhan kalian. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.
Ini khutbahnya Rasulullah SAW. Khutbah itu ada dua macam ya. Jadi tidak mesti kalau dalam hadis disebutkan khutbah itu khutbah Jumat ya atau khutbah hari raya. Yang kita kenal kan ada khutbah Jumat, ada khutbah hari raya, ada khutbah apalagi yang lain. Istisqa umpamanya lah, sembahyang apa itu? Minta diturunkan hujan. Nah, dalam bahasa kita yang lain-lain itu tidak disebut khutbah. Kayak ulun ini kan dikatakan khutbah lah. Apa ini adanya pengajian lah atau ceramah adanya atau apalagi pembacaan juga adanya lah. Nah, kada suah dipakai umpamanya kan. Besokan tadi jadi guru berkhutbah jersidin kayak ini. Besokan berkhutbah, bingung khutbah besokan khutbah ada besokan khutbah tengah hari. Nah, karena bahasa yang kita kenal dalam khutbah itu adalah yang di mimbar itu hari Jumat sama hari raya, ya kan itu khutbah. Khutbah itu secara bahasa artinya adalah berbicara menyampaikan sesuatu kepada orang lain, itu berkhutbah. Cara-caranya mungkin beda-beda. Ada yang di atas mimbar, ada yang di bentuknya ceramah kayak ini atau yang lain. Nah, jadi kalau di dalam hadis itu ada khutbah, belum tentu khutbah itu khutbah Jumat atau khutbah hari raya. Bisa jadi adalah pengarahan ya yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau di tengah orang banyak berdiri kemudian menyampaikan sesuatu yang penting untuk beliau sampaikan karena ada sesuatu kejadian atau karena sesuatu hal yang memang perlu disampaikan kepada jamaah waktu itu. Beliau berdiri kemudian mengkhutbah. Baik. Ini pada Haji Wada beliau berkhutbah. Isi khutbah beliau itu diantaranya adalah memerintahkan kepada para sahabat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan pesan yang lain juga perintah. Perhatikan kata Rasulullah, kerjakan salat 5 waktu kalian. Ini Haji Wada ini haji perpisahan karena tidak lama setelah itu sekitar 5 atau 6 bulan lah. Bisa kada sampai. Itu beliau tutup usia. Nah, jadi pesan beliau adalah dalam khutbah ini bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, kerjakan itu salat 5 waktu. Kemudian yang di Ramadan itu tunaikanlah puasa dan kemudian harta yang punya kewajiban untuk berzakat tunaikan zakatnya. Boleh ingatkan itu. Kemudian yang terakhir, taatlah kalian kepada para pemimpin. Ya. Dan saya jamin kata Rasulullah bila itu kalian perhatikan, kalian jaga, kalian kerjakan, kalian masuk surga. Tadkhulu jannata rabbikum. Di permulaan itu menyebutkan ketakwaan. Ketakwaan itu menyangkut semuanya ya misalnya. Jadi permulaan ini adalah redaksinya joranglah. Kata-kata yang disampaikan itu bersifat umum, cakupannya menyeluruh. Mencakup semua apa yang ada sesudahnya itu. Sesudahnya tadi itu kan ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada taat kepada pemimpin. Itu takwa semua. Karena takwa itu definisinya apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa. Sholat itu perintah Allah, puasa, zakat, dan taat kepada pemimpin itu perintah Allah. Nah, jadi ini istilahnya adalah jorang tuh redaksinya ya umum yang kemudian disusul dengan bagian yang khusus. Takwa itu sudah cakup semuanya tanpa ada pengecualian, tapi kemudian setelahnya diiringi dengan kata-kata yang sifatnya khusus menyebutkan sebagian daripada ketakwaan itu sendiri. Kenapa jadi disebutkan secara khusus? Nah, itu berarti ada memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dari bagian-bagian yang lain. Jadi ketakwaan itu kan banyak bagiannya. Kewajiban itu sekian jumlahnya, yang haram itu sekian untuk dijauhi, jumlahnya banyak kalau tuh. Nah, itu kalau dikeluarkan satu-satu kan banyak sekali.
Nah, dikeluarkan dari makna ketakwaan yang menyeluruh itu, sebahagiannya di sini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa inilah perkara yang sangat pokok untuk diperhatikan dalam pesan Rasulullah SAW itu jangan sampai dilalaikan, jangan sampai diremehkan. Salat, puasa, zakat, kemudian taat kepada pemimpin. Pemimpin ini untuk semua tingkatan jamaah sekolah. Karena itu di sini disampaikan dalam bentuk jamak, taatilah pemimpin kalian. Pemimpin kalian. Jadi ada pemimpin al-imamul am, jadi pemimpin puncak lah gitu kan. Nah, ada pemimpin yang di level bawahnya. Jadi jika bahasa kita itu kan ada presiden, itu kan pemimpin puncaknya. Nanti ada pemimpin di daerah masing-masing, ada namanya gubernur, ada di level bawahnya lagi wali kota, bupati, ada di bawahnya lagi. Itu semua adalah sebutannya pemimpin. Nabi menyuruh kita taat kepada pemimpin selagi pemimpin itu tidak mengajak kita kepada kemaksiatan kepada Allah. Jadi ada syaratnya itu. Selama tidak mengajak kita kepada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah mendapatkan apa ngarannya itu jurang jaminan hukum lah, legitimasi gitu kan bahasa orang wahine itu. Nah, dari siapa ini? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu ayat perintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian taat kepada pemimpin. Tetapi di situ kan ada urutannya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Itu artinya taat kepada pemimpin tidak boleh kemudian melangkahi taat kepada Allah, tidak boleh melangkahi taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu disyaratkan taat kepada pemimpin selagi tidak berbuat maksiat kepada Allah ataupun maksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah semoga ini juga kita perlu perhatian terhadap pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, kita ini kada tapi paham, kada tapi mengerti juga soal politik itu kan. Jadi hendaknya kita berhati-hati, kada usahlah model kayak kita ini pengamat politik nang pulung benar gitu nih. Mengambil kesimpulan, mengambil gini gitu. Khawatirnya apa yang kita bicarakan itu tidak seperti kenyataannya. Ya, karena kita meraba-raba aja, mereka-reka saja. Nah, lebih baik ini kan daripada kita bicarakan hal seperti itu, kita bicarakan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat buat masyarakat. Nah, masalah politik ini kadang-kadang ditangguh-tangguh. Jadi ada nang bujur, ada nang kada bujur, ada nang lurus, ada nang bengkok. Jadi kada karu-karuan gitu. Nah, mau kita menambahi pulang makin kusut. Nah, biar orang ini ruwet kan apa ngaranya itu. Nah, namun pada intinya jazakallah. Ya, kita perhatikan aja apa yang disampaikan oleh pemimpin kita itu lurus-lurus saja kan, artinya kadang membawain pina maksiat gitu nah. Nah, itu ikuti saja. Misalnya ada kebijakan, kebijakan pemerintah ini itu selama kebijakan itu tidak mengajak-ngajak orang untuk melawan Allah, melawan Rasul, tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul, itu ikuti, wajib kita mengikuti. Ya, kebijakan itu. Nah, jangan kemudian kita apa ngarnya itu karena ada rasa tidak senang kepada pemimpin itu, lalu kita terbawa oleh hawa nafsu untuk selalu salah. Padahal kalau dipikirkan secara jernih tidak salah, hanya beda pendapat. Ya, beda pendapat itu biasa, ya kan? Selama perbedaan yang tadi lu sebutkan itu tidak yang serius betul-betul mengajak orang berbuat maksiat, enggak ada. Cuma mungkin
kita punya cara yang baik begini menurut kita, tapi bagi yang lain dia punya cara yang baik seperti itu, misalnya kan. Antara dua pilihan, yang kayak ini kah atau yang kayak itu kah? Nah, jadi kada usah kita kemudian terlalu berlebih-lebihan lah. Banyaklah sebenarnya yang masih kita perlu pikirkan, kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup ini. Tapi pada intinya pesan Rasulullah SAW itu zaman semula lah oleh para ulama diduga adalah untuk jangan sampai umat itu berpecah belah. Umat berpecah belahnya umat itu diantaranya zaman semula karena memang ambisi untuk jadi pemimpin itu sudah ada sejak Nabi setelah meninggal dunia. Jadi jangan meninggalnya banyak orang berambisi untuk jadi dan mendapatkan jabatan-jabatan tertentu sehingga umat menjadi terpecah belah. Nah, jadi awal perbedaan pendapat itu justru adalah masalah kepemimpinan. Dari perbedaan-perbedaan yang banyak itu ada masalah pemahaman akidah, ada perbedaan dalam masalah pemahaman tata cara ibadah, ada pemahaman lain dalam masalah fikih lah. Itu malah justru yang pertama kali muncul itu adalah perdebatan perbedaan masalah siapa yang layak jadi pemimpin. Nah itu lalu rumit jadinya habisnya itu. Nah kada apa-apa sedikit tolong singgung ini, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.